sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada siang hari ini. Sama-sama kita lihat bahwa situasi terkini di lokasi keributan yang terjadi di hari Minggu jam 10 pagi ini sudah dapat berjalan seperti biasa aktivitas masyarakat. Kita menyampaikan bela sungkawa dan rasa prihatin atas peristiwa yang terjadi di kemarin hari. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, kejadian ini berawal dari suara kebisingan knalpot sehingga mengganggu warga lainnya, dan ini diteriakin sehingga yang bersangkutan tidak terima kembali ke lokasi, tetapi yang meneriaki sudah tidak ada di lokasi kejadian sehingga emosi, marah, melakukan pengrusakan kepada salah satu gerobak makanan dari pedagang. Pada saat dilakukan pengrusakan, warga lain tidak terima, warga setempat itu tidak terima dengan dilakukan pengrusakan UMKM salah satu pedagang, sehingga dilakukan sehingga terjadi keributan dan mengakibatkan penganiayaan, sehingga ada korban yang luka dan meninggal dunia. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dua peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mari kita menghimbau bersama-sama bahwa penanganan perkara ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, warga masyarakat setempat dan kelompok pendatang, ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mari kita mendukung bersama-sama bahwa penanganan perkara ini akan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Teman-teman akan kita beri ruang untuk selalu mendapat update tentang penanganan perkara ini. Kita kawal secara bersama-sama. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyampaikan informasi yang bias, informasi yang menyejukkan, karena kedua belah pihak sudah menerima perkara ini dalam penanganan pihak kepolisian. Kita sama-sama melihat juga di lokasi ini kegiatan UMKM sudah berjalan dengan normal, aktivitas masyarakat berjalan dengan normal, masih tetap dilakukan pengamanan dari pihak Polda Metro Jaya, termasuk dari Kodam Jaya. Kita mengapresiasi dari teman-teman TNI yang juga membantu dalam menjaga bekerja sama bersama Polda Metro Jaya dalam menjaga situasi Kamtipas ini kembali kondusif. Mungkin itu ya, pada rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk perkara pengrusakan ini inisial GNA, AJL, PAM, dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan itu ada 3, SK, AS, dan OR. Pak, ini kan yang perusakan kan kemungkinan lebih dari 4 orang, Pak. Itu bakal tetap diburu atau gimana? Dan yang beri ruang kepada teman-teman penyelidik dan penyidik untuk mendalami. Karena kejadian kemarin jam 10, saat sekarang sudah sampai tadi malam sudah ditetapkan tersangka. Artinya perkara ini terus berjalan. Kami minta beri ruang kepada teman-teman untuk biar ini ditangani secara profesional oleh teman-teman penyidik.
Budi juga mengonfirmasi jumlah korban dalam bentrokan di Menteng tersebut. Hingga saat ini tercatat 1 korban mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Ia menegaskan pihaknya memberikan perhatian agar korban yang terluka memperoleh perawatan intensif sehingga dapat segera pulih. Selain itu, kepolisian telah berkomunikasi dengan keluarga korban yang meninggal dunia terkait proses pemakaman. Budi juga menyatakan hasil visum korban yang meninggal dunia akan diumumkan kepada publik setelah proses penyelidikan selesai. Di sisi lain, pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan narasi yang provokatif maupun menyesatkan terkait kasus bentrokan di Menteng. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Ya, saat ini yang masih dalam kondisi luka, ini menjadi perhatian kita untuk mendapat perawatan yang lebih intensif agar segera pulih kembali. Untuk yang meninggal dunia sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga untuk dikembalikan untuk dilakukan pemakaman. Satu ya Pak, meninggal dunia. Yang luka berapa Pak? Sejauh ini masih 1 orang. Pak, itu yang meninggal apakah ada luka bacokan Pak? Ya, kami akan melihat nanti dari hasil visum et repertum, baik itu akan dilakukan visum luar ataupun akan dilakukan otopsi, nanti akan kami sampaikan. Pak, yang perkara kedua itu tuh tersangkanya dari kelompok yang mana Pak? Yang kelompok pengerusakan adalah salah satu kelompok yang bukan warga dari Matraman, tetapi yang penganiayaan adalah salah satu warga setempat. Jadi tiga-tiganya itu warga Matraman. Iya, Masih ada yang guru berarti Pak warga Matraman? masih. Itu ya, teman-teman. Pak, izin Pak. Semalam ada di media sosial ada juga penyerangan terhadap Migacoan yang di sebelah itu. Benar nggak sih Pak penyerangan? Ini masih kita dalami, kita juga makanya kita sama-sama mengajak warga masyarakat untuk memberikan informasi ini tidak sifatnya provokatif, tidak sifatnya menyesatkan. Dalam situasi seperti ini, kita sama-sama mengembalikan situasi itu dalam situasi aman dan kondusif, tidak menjadi pemecah belah di dalam hal ini. Kita harus sama-sama bijak dalam menyampaikan